Tapi Pak Amrullah jangan belajar sama Heri Pras, karena Heri Pras ini ya bukan ustadz. Saya kira dia nggak paham terhadap, sebenarnya nggak paham dia terhadap materi yang dia sampaikan. Cuman apa ya, cuman belajar gini aja ya, umumnya dicerna dengan paham sendiri kemudian disampaikan, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, di video yang baru saya upload di channel YouTube saya, atau terakhir video yang saya upload itu yang membahas tentang masalah Heri Pras, itu ada muhibbinnya Heri Pras ya, yang dia mengatakan begini di komentar ya, komentar di channel YouTube saya atau di video di channel YouTube saya. Dia mengatakan begini, bocil dari kamar tidurnya buat metode baru dalam beristimbat. Biar si bocil senang, Imam Suyuti wafat tahun 1505 Masehi, jadi ada jarak sekitar 700 tahunan dengan Imam Mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba buktikan kitab-kitab fikih yang terpercaya sebelum masa Imam Suyuti yang berpendapat sebagaimana pendapat Imam Suyuti dalam tahlilan. Kemudian dia juga berkomentar terus, bagaimana inti mengkorelasikan pendapat Imam Suyuti dengan kitab I'anatul Talibin, kitab rujukan kaum santri, yang satu membolehkan, yang satu lagi membid'ahkan, bahkan orang yang melarangnya dapat pahala. Ini setelah saya cek nama akunnya ini kan Amrullah Dzulqarnain. Ini sepertinya orangnya tidak di Indonesia ya, dilihat dari video yang diupload di channelnya. Dia berada di luar negeri. Atau istilahnya itu bidangnya bukan santri dia, tapi dia membawa-bawa nama kitab yang menjadi kajian para santri ya, yaitu kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy'ad At-Timyati. Di dalam kitab I'anah, katanya akun Amrullah ini, di sana itu membid'ahkan, bahkan mengharamkan atau memberi pahala ya bagi orang yang melarangnya di dalam kitab I'anatul Talibin. Seperti ini sebenarnya ya, nada atau pola dari pemikiran jamaah atau muhibbinnya orang-orang Wahabi Salafi ini. Ketika teman-teman sudah membahasnya berkali-kali tentang masalah kitab I'anatul Talibin yang dulu pernah dipakai oleh Zainal Abidin di dalam berdebat dengan Kiai Romli, yang mana penyampaian dalil dari Dzulqarnain atau pemahaman tentang masalah kitab I'anatul Talibin itu salah, ini kemudian diadopsi oleh para muhibbinnya, oleh para jamaahnya Salafi Wahabi atau ustadz-ustadz Salafi Wahabi, sehingga ini diulang-ulang. Kemudian dikatakan kitab itu memang, kitab I'anah itu memang melarang tahlilan, kemudian yang melarangnya dapat pahala. Ketika teman-teman sudah bahasnya berkali-kali, mereka masih tetap tidak beranjak dari tempatnya, sehingga dalam artian mereka ini ketinggalan sepur atau kereta begitu bahasanya. Salah satunya Pak Amrullah ini, teman-teman sudah bahas bahasanya di kitab I'anah itu yang dimaksud bukan secara umum, tapi dengan kasus yang spesifik, misalnya tahlilannya menggunakan misalnya uangnya anak yatim, atau di situ ada anak yatimnya, kemudian tamunya tadi misalnya menunggu yang tujuannya untuk istilahnya itu menunggu makanan gitu, dan selain sebagainya. Di sana ada khusus memang satu masalah begitu. Kemudian dikatakan bahwasanya di dalam kitab I'anah itu dilarang, padahal yang tidak begitu. Kemudian begini lagi, sebenarnya kalau kita lihat pendapat Imam Suyuti ini merupakan salah satu khazanah perbedaan tentang masalah memandang bagaimana hukum tahlilan ini, sebenarnya kan begitu. Tapi sekali lagi pola yang berlaku atau pola yang memang sering digunakan atau yang memang berada di kelompok Salafi Wahabi ini, mereka ini berpola begini. Kalau ada satu imam yang misalnya dieluk-elukan ketika dia cocok dengan pendapatnya, maka kalau tidak cocok dengan pendapatnya, maka imam itu dianggap memang imam ini sebenarnya tidak mu'tabar, gampangnya begitu. Contoh Imam Suyuti. Imam Suyuti dipertanyakan, apakah Imam Suyuti ini sama dengan ulama mazhab tentang berpendapat? Dipertanyakan seperti itu. Sebenarnya begini seharusnya pola pikirnya itu. Kamu menghukumi begini Pak Amrullah ya, kamu menghukumi Imam Suyuti ini apakah sependapat dengan imam mazhab atau tidak? Pertanyaannya pertama harus begini, kamu ini bisa enggak baca kitab Imam Suyuti? Kemudian ketika misalnya kamu baca, kamu bisa enggak bertawazun atau mentawazun kitabnya Imam Suyuti dengan kitabnya Sahibul Madhab? Itu sebenarnya begitu. Ketika Pak Amrullah ini tidak bisa baca kitab, kemudian menyuruh orang lain untuk bertawazun dengan kitab-kitab empat madhab dengan imam kitabnya Imam Suyuti, itu keliru menurut saya. Istilahnya nyuruh orang untuk ya baca kitab tapi dirinya tidak bisa baca kitab, nyuruhnya untuk menilai orang ini benar dan tidak begitu. Ini kan agak lucu menurut saya. Dan kalau kita lihat memang
para jamaah Wahabi Salafi ini memang kalau kita lihat orangnya itu rata-rata ini pertama kurang kurang terbuka dengan ustadz-ustadz di luar kelompoknya, sehingga ustadz-ustadz di luar kelompoknya ini cenderung itu ilmunya tidak diambil, jadi dianggap itu mungkin dalam konotasi ya, misalnya salah-salah atau begitu, atau penyampaiannya sudah dianggap tidak benar, sehingga mereka tidak mengambil ilmu dari luar kelompok, dari kelompoknya, atau di luar kelompok ustadz-ustadznya mereka. Kemudian begini lagi ya, Pak Amrullah, kalau memang antum ini mengatakan seperti yang antum tulis, misalnya antum mengatakan Imam Suyuti ini berbeda pendapat atau tidak sama dengan pendapat di kitab I'anatul Talibin, maka antum itu juga ada pertanyaan begini, antum memang bisa enggak antum ini baca kitab I'anatul Talibin itu? Kalau memang bisa, coba di bagian mana yang mengatakan ini haram, tahlilan begitu. Tapi sudah saya jelaskan tadi di depan itu. Tapi ini penegasan saja. Pak Amrullah ini memang bisa enggak baca kitabnya I'anatul Talibin atau baca kitab I'anatul Talibin. Kemudian ketika misalnya bisa, maka antum juga korelasikan begitu. Jika antum tahu, jangan nyuruh kita, tapi antum sendiri korelasikan begitu. Bagian mana yang mengatakan Syekh kalau Syaikhul Adhimiyah di dalam kitabnya I'anatul Talibin yang mengatakan tahlilan itu haram begitu. Gitu Pak Amrullah. Sekali lagi Pak Amrullah ini kalau memang tidak faham terhadap kajian tahlil, maka saya harapkan ya tidak masuk di dalam ranah itu, karena nanti efeknya ya bukan kebagusan, tapi nanti efeknya jelek terhadap Pak Amrullah sendiri. Sebab kalau kita mengatakan sesuatu, misalnya mengatakan ini dan itu salah, ya efeknya bukan kepada orang lain sebenarnya, tapi kepada dirinya. Itu pesan saya kepada pembela dari Pak Heri Pras ya. Semoga Pak Amrullah ini bisa belajar lagi ya kepada ustadz-ustadz yang memang di luar kelompok Salafi Wahabi. Tapi Pak Amrullah jangan belajar sama Heri Pras, karena Heri Pras ini ya bukan ustadz. Saya kira dia nggak paham terhadap, sebenarnya nggak paham dia terhadap materi yang dia sampaikan. Cuman cuman belajar gini aja ya, umumnya dicerna dengan paham sendiri kemudian disampaikan, begitu aja Pak Heri Pras ini. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.